itu sudah dinyatakan berkas P21, artinya. Jadi berkas Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki kini telah dinyatakan lengkap alias P21. Artinya kasus ini akan segera masuk ke tahap persidangan. Nah, ini adalah kabar penting bagi publik ya. Karena proses hukum akhirnya bergerak dan tabir yang selama ini menjadi misteri ya, perlahan-lahan akan terbuka di ruang sidang. Mari kita luruskan ya tentang satu hal. Ini bukan tentang menjatuhkan atau untuk pembelaan Nikita Mirzani. Ini tentang bagaimana hukum diuji di ruang yang seharusnya, yaitu pengadilan. Saya pribadi meyakini guys bahwa sidang ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik ya dari sudut pandang hukum, karena menyentuh wilayah yang sangat tipis antara perjanjian lisan dengan pemerasan. Ibarat kulit bawang guys, batasnya sangat tipis. Nah, disinilah tugas hakim, jaksa, dan pembela untuk membuka fakta ya, dengan alat bukti, bukan dengan asumsi. Jadi dalam perkara ini menurut kacamata saya ya, kita harus menguji ya dari banyak sudut, baik dari pidana, perdata, bahkan kriminologi modern. Kita harus memahami motif, relasi kuasa, kronologi, dan tentunya bukti-bukti yang sah ya. Dan buat para pendukung Nikita Mirzani, dengan kerendahan hati saya menyampaikan ya guys, bahwa kita boleh mendukung idola ya, tapi kita harus tetap memberikan ruang ya kepada proses hukum agar berjalan sebagaimana dengan mestinya. Karena menurut saya Nikita Mirzani masih punya hak pembelaan yang dijamin oleh undang-undang, sama halnya dengan haknya Reza Gladys sebagai pelapor untuk mencari keadilan. So, mari kita kawal proses ini dengan kepala dingin ya, bukan dengan serangan pribadi, tapi dengan keinginan bersama untuk melihat bagaimana hukum ditegakkan tanpa tebang pilih. Ini bukan hanya soal Nikita, ini pelajaran publik ya tentang bagaimana tipisnya batas antara kesepakatan dengan dugaan pidana. Dan hanya hakimlah yang berwenang untuk menilai itu, bukan kita maupun netizen-netizen yang lainnya. Pelaksanaan tahap 2. Tahap 2 adalah penyerahan tersangka. Nah, Polda Metro Jaya telah mengkonfirmasi ya bahwa berkas perkara atas nama Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki resmi dinyatakan lengkap alias P21. Dan sebentar lagi akan masuk ke tahap 2 guys. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu tahap 2, tahap 2 adalah proses hukum di mana penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Ini penting guys, karena dari sinilah jaksa mulai menyusun surat dakwaan, lalu mendaftarkan perkara ke pengadilan untuk dijadwalkan sidang. Jadi dengan kata lain ya, persidangan kasus Nikita Mirzani sudah di depan mata. Ini akan menjadi momentum menarik ya, karena kemungkinan besar akan membuka tabir misteri yang selama ini belum terungkap sepenuhnya ke publik. Tapi ingat guys, kita boleh beropini, boleh berpendapat, tapi jangan pernah mengambil peran hakim. Karena dalam negara hukum yang modern ya, kita diajarkan untuk menghormati dua asas penting dalam hukum pidana. Pertama adalah asas nullum crimen sine culpa guys, artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Kemudian presumption of innocence, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi selama belum ada putusan pengadilan, tidak ada satupun dari kita yang berhak mengatakan Nikita Mirzani dan Mail itu bersalah. Biarkan fakta hukum bicara di ruang sidang, bukan di ruang komentar. Salam kritis, logis, dan analitis dari netizen es cendol yang dingin di mulut tapi pedas di nalar. Setelah berkas Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki dinyatakan P21, ternyata masih banyak ya yang mengatakan bahwa gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani itu tidak tepat. Bahkan dipertanyakan guys, emangnya ada perjanjian antara Nikita dengan Reza Gladys? Tenang, kita bahas secara edukatif ya, bukan menghakimi. Pertama, sah atau tidak, tepat atau tidak gugatan itu bukan urusan kita netizen guys. Pihak penggugat yaitu Nikita Mirzani pasti punya pertimbangan hukum, tapi kita bisa uji berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sah perjanjian. Jadi ada 4 syarat sah utama dalam perjanjian ya menurut pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama adalah sepakat, kedua cakap hukum, ketiga objek tertentu, 4 sebab yang halal. Unsur pertama konsensus atau sepakat. Nikita mengaku ada perjanjian lisan dan FYI ya, perjanjian lisan itu sah secara hukum, sedangkan Reza mengatakan uang 4 miliar itu diberikan karena paksaan dan intimidasi. Nah, kalau benar-benar terjadi paksaan artinya tidak ada kesepakatan yang sah. Unsur kedua yaitu cakap hukum atau bakwam. Keduanya dewasa ya dan sehat secara hukum. Jadi unsur ini terpenuhi guys.
Kemudian unsur ketiga, objek tertentu disebutkan dalam gugatan guys. Uang 4 miliar itu diberikan untuk keperluan endorsement. Jadi jelas ya objeknya ada dan spesifik. Kemudian unsur keempat, sebab yang halal. Nah, tujuan perjanjiannya kan untuk mereview skincare secara positif ya menurut klaim Nikita Mirzani. Selama itu bukan untuk menipu atau mencemarkan maka tidak bertentangan dengan hukum. Jika kita ibaratkan ya, 4 unsur itu bobotnya masing-masing 25% dari 100%. Kalau yang dipertanyakan cuma unsur sepakat saja guys, maka secara teori ya, masih ada 75% unsur yang terpenuhi. Artinya masih ada harapan gugatan ini bisa diuji di pengadilan. Tapi ingat dan catat ya, membuktikan klaim itu tugas penggugat dan yang menilai bukan kita melainkan hakim guys. Jadi mari kita belajar jadi netizen yang cendol ya, maksudnya netizen yang sejuk, kritis dan tetap adil menilai. Salam logis, kritis dan segar dari netizen S Cendol. Pertanyaan yang menarik ya guys. Jadi saya pun juga jujur nih ya, sempat bertanya-tanya hal yang sama. Kenapa seolah-olah banyak praktisi hukum yang memberikan pandangannya cenderung ke arah Nikita Mirzani daripada ke Reza Gladys selain pengacaranya sendiri. Kalau boleh saya memberikan pandangan ya, dari perspektif saya, mungkin ini bukan soal sekedar siapa membela siapa ya kak, tapi bagaimana cara berpikir hukum bekerja. Jadi praktisi hukum itu terbiasa melihat persoalan dari sisi struktur, prosedur, dan asas-asas hukum yang mengikat ke semua pihak, bukan dari simpati pribadi atau citra publik semata. Nikita Mirzani sendiri memang kita kenal cepat ceplos ya, penuh dengan kontroversi, tapi publik juga tahu ya bahwa sikap belak-belakan itu bukan berarti ia otomatis bersalah dalam setiap konflik hukum yang melibatkan dirinya. Justru dalam dunia hukum kak, kami itu belajar satu hal penting ya, bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari perilaku luarnya, apalagi ketika menyangkut status hukum. Kemudian ada 2 asas hukum yang penting ya, yang mungkin menjadi alasan banyak dari para praktisi atau pengacara memberikan sorotan ke proses hukumnya. Asas yang pertama yaitu asas praduga tidak bersalah. Jadi siapapun, bahkan orang yang paling tidak disukai sekalipun, tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian asas persamaan di depan hukum atau dikenal dengan equality before the law. Artinya baik tersangka yang dituduh maupun yang pelapor ya, sebagai korban punya hak yang sama untuk didengar dan dibela. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, praktisi hukum cenderung fokus pada keanehan proses mungkin ya. Kemudian celah prosedural atau potensi penyalahgunaan hukum, karena itulah panggilan etikanya. Bukan karena membela orangnya kak, tapi membela sistem keadilan agar tidak dipakai semena-mena. Nah, jadi menurut saya bukan berarti tidak ada yang berpihak ke Reza Gladys ya, tapi mungkin banyak yang masih menunggu proses hukum berjalan dengan jernih sebelum ikut bicara dari sudut objektif. Dan dalam hukum kak, diam kadang juga bentuk kehati-hatian bukan ketidakpedulian. Terima kasih atas pertanyaannya kakak Nur Hasanah ya. Semoga ini bisa jadi ruang diskusi sehat. Salam dari netizen Cendol yang lebih suka membela logika daripada emosi.